warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus, selamat berpuasa menjelang berbuka puasa. Mas Imo kurang mundur, kebesaran Mas. Gitu Mas. Bagus ya. Ya. Jadi Mas Imo, ini ada pertanyaan dari siapa nggak tahu saya, tapi kan menanyakan bagaimana kondisi TBM di pembibitan. Videonya udah dikirim ke kita, sampean udah lihat kan? Iya Pak Agus. Itu ada dua video yang kondisi TBM-nya itu agak gejala apalah, sampean yang menjelaskan unsur mikro apa tadi itu, terus bagaimana solusinya begitu. Silakan Mas Imo, itu di Tanah Gambut nampaknya itu. Ya, semoga ini bisa membantu Pak untuk para petani kita, itu petani yang dari Indragiri Hulu apa Indragiri Hilir ya. Yang jelas dia mengirimkan video tentang problem kondisi TBM 2-nya kan gitu. Nah, proses utama sebenarnya kalau dari secara visual kita melihat itu memang mengalami defisiensi CU Pak. CU ya. Ya kemarin saya konsultasikan kepada pemilik kebun, katanya sudah diaplikasi sama pupuk majemuk mikro, tapi pas saya hitung memang volume pupuk yang diberikan dia tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kan kalau di TBM 2 setidaknya dia berkisar antara 30 sampai 50 gram dalam bentuk pupuk CU tunggal Pak Agus. Dan saya hitung dikonversi dengan pupuk mikro majemuknya belum mencukupi, dan sebaiknya kalau memang tetap menggunakan pupuk majemuk mikro, volumenya yang ditambahkan ataupun diekstrakan dengan pupuk CU tunggal kan gitu. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya di kondisi tanah gambut itu memang sangat minimal dengan kondisi ini, defisiensi mikronya, terutama baik itu CU, boron maupun Zn, sehingga tidak usah memerlu pupuk yang banyak untuk pupuk itu, hanya kecil tapi harus diberikan kan gitu Pak Gus. Nah, kita ketahui pupuk CU sendiri kan kalau mikro ini kan banyak berfungsi sebagai katalisator Pak Gus. Dan terutama membantu metabolisme protein maupun karbohidrat yang berada pada tanaman fase di klorofil itu sendiri kan gitu. Dan itu sangat penting sekali karena ya kita juga pernah sampaikan juga di sifat-sifat tanah gambut yang sangat minim kondisi unsur-unsur mikronya. Nah, namun setelah kita juga mengaplikasi itu, di sisi lainnya juga harus diperbaiki, diantaranya Pak Agus. Yang pertama itu bagaimana kita mengelola airnya Pak Agus. Dan kita juga udah pernah kita bahas bahwasanya kunci utama di tanah gambut itu bagaimana kita mengelola tata air, menjaga level air itu pada kisaran 40 sampai 60 cm Pak Agus. Nah, yang keduanya yang perlu dikelola adalah bagaimana air itu tersirkulasi dengan baik, sehingga kandungan asam-asam organik itu konsentrasinya nggak tinggi Pak Agus, jadi bisa tersirkulasi di dalam areal kebun kita kan gitu. Caranya seperti apa? Ya bagaimana mengatur air masuk dan air keluar itu. Jadi dengan level air tadi kita kelola airnya kan gitu Pak Agus. Nah, itu yang perlu dilakukan kan gitu. Dan yang ketiga yang perlu dilakukan yaitu bagaimana meningkatkan drop density-nya ataupun memadatkan Pak di zonasi areal tanamnya. Karena di gambut ini kan drop density-nya kan rendah, sehingga daya pegang terhadap air walaupun pada kondisi basah, misalkan kadar airnya di bawah 200% itu kelihatan basah bagus, tapi dia nggak bisa menyerap. Kenapa? Karena itulah kelemahannya di gambut ini Pak Agus. Jadi dia memiliki angka PF-nya yang kapasitas lapangnya tinggi, harus di atas 200. Mas itu kan kalau kulihat tanahnya masih kalau diinjek bledos banget itu. Iya Pak Agus, kan melihat secara sekilas dari videonya kan kayaknya drop density-nya rendah, jadi itu perlu dipadatkan. Ya kalau di petani kan kita susah untuk mendapatkan ekskavator Pak Agus. Tapi itu bisa dimodifikasi dengan menggeblokkan, mungkin membuat kayak kita biasa membangun rumah kalau di Jawa sana kan memakai ini Pak Agus, memakai kayu yang kita kita padatkan di sekeliling piringan pohonnya sambil olahraga. Sambil olahraga. Karena itulah kita sudah investasi banyak investasi di areal gambut,
Kalau nggak kita siap teknologinya, nanti kita nunggu panennya lama bagus. Jadi kondisi seperti ini bisa memperpanjang masa TBM yang seyogyanya hanya 30 bulan sampai 36 bulan, bisa sampai 4 tahun gara-gara kondisi selain unsur hara dan juga keperlakuan teknisnya yang nggak sesuai bagus. Mas Imo, sorry saya ulangi lagi. Selain defisiensi unsur kuprum CU, itu apalagi yang nampak di situ, Mas? Iya. Yang pertama bagus, kita harus menjaga yang paling penting tadi yang saya bawahi kan, pertama kan tata airnya perlu dijaga bagus. Saya khawatir bahwa kalau kondisi airnya kering itu unsur hara juga nggak bisa diserap. Karena apa? Dia tanah gambut itu perlu kadar air di atas 200% baru bisa menyerap bagus. Itu yang harus di garis bawahi, sehingga kondisi ini itu berkaitan dengan bagaimana kita mengelola drainase tadi bagus. Kondisi leveling air di areal itu harus 40 sampai 60 cm. Nah, yang kedua yang perlu dicatat karena ini kan yang sebelumnya saya sampaikan di poin 1 dan 4 ya. Yang kedua yang harus kita lakukan itu sirkulasi airnya bagus. Jadi inlet sama outletnya harus terjaga sehingga kandungan asam-asam organik di gambut itu bisa tersirkulasi dengan baik dan konsentrasinya nggak terlalu tinggi. Dan konsentrasi nggak terlalu tinggi ini membantu tanaman itu sendiri dalam menyerap hara apa yang kita berikan secara optimal. Nah, ketiganya bagaimana meningkatkan tadi bagus efisiensi pupuknya. Jadi kita memberikan pupuk dengan harga mahal, bagaimana serapan itu terjaga, seperti halnya kita hubungkan dengan yang sesi sebelum ini ada bagaimana waktu kita memupuk itu dengan baik supaya serapannya optimal, Pak. Mas Imo, ini pertanyaan terakhir. Tadi kan udah ada 4 langkahnya itu. Yang kan yang diceritakan tadi kan baru pupuk mikronya. Itu berarti kan pupuk yang normal biasa tetap dilakukan kan, Mas? Iya, betul bagus ya. Ini kan yang kita bahas karena memang yang menunjukkan indikasi. Tetapi yang namanya pupuk majemuk, pupuk tunggal di tanah gambut itu tidak semudah kita mupuk di tanah mineral. Yang pertama, kita mupuknya ya kita sudah ada direkomendasi di YouTube Pak Agus juga dosis-dosis di areal gambut. Dan memang kalau ragu seperti kalau kita mau pakai pupuk tunggal, kita harus selektif dalam memilih unsur, terutama unsur yang sifatnya asam seperti penggunaan urea, penggunaan ZA maupun penggunaan DSP, SP ataupun LP harus bijak bagus. Harus sering menganalisis bagaimana melihat kandungan pH di tanah gambut itu sendiri. Utamanya itu adalah untuk mengoptimalkan serapan unsur haranya. Sehingga ketika pilihannya di gambut, ya ketika kita pakai pupuk majemuk, kalau yang di pasaran dengan komposisi generik itu kan pakai kaliumnya yang tinggi. Seperti halnya mau pakai 13627 ataupun 13827 yang 0,65 boronnya, itu silahkan. Ataupun pupuk lain yang sudah dikonversi sama di YouTube Pak Agus itu bisa digunakan, yang mana yang tersedia, tapi harus ingat mana yang kurang itu harus ditambahkan dengan segera supaya pertumbuhannya itu optimal, seperti itu Pak Agus. Oh iya, oke Mas Imo, nampaknya itu udah solusinya tadi bagi yang bertanya TBM-nya yang cungkring tadi, yang kuning kering nekrosis apa defisiensi unsur CO tadi, mudah-mudahan bisa bagus lagi Mas gitu. Iya bagus, itu kan indikasi mungkin bapak-bapak para netizen semua. Jadi defisiensi CU itu akan nampak di areal gambut ketika pelepah muda yang muncul jauh lebih pendek dan umumnya itu akan nampak nekrosis warnanya kuning dan itu pasti di ujung-ujung daun itu akan kering-kering gitu bagus. Dan selanjutnya pasti akan kerdil itu bagus. Iya. Oke, terima kasih Mas Imo, penjelasannya sudah sangat jelas. Nah, oke, selamat sore, selamat ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.